Haleluya. Shalom semuanya, silakan duduk ya. Selamat hari Minggu. Bersyukur bisa berada di sini pada pagi hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan berikan aplaus terlebih dahulu ya buat semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Semua yang sudah mempersiapkan di atas, di bawah, di belakang, di depan. Ya, kita percaya kita boleh melayani bersama-sama dengan menggunakan spirit yang sama, spirit of excellence, spirit yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, di bulan ini kita sama-sama belajar apa temanya? Deeper. Apa? Deeper atau kedalaman, semakin dalam. Ya, kita buka ayat kita terlebih dahulu di bulan ini, yaitu di Efesus 3 ayat yang 18 sampai dengan yang ke-19. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan yang 19. Dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Judul sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah acceptance atau penerimaan. Acceptance atau penerimaan. Nah, di bulan ini kita sama-sama belajar sebuah tema, yaitu deeper atau kedalaman atau lebih dalam. Ya, kalau kita baca di Efesus pasal yang ketiga ini, saat Rasul Paulus menuliskannya ini, Paulus berusaha menjelaskan betapa luar biasanya kasih Kristus itu sehingga dia menggunakan 4 kata sifat di situ. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Kata dalam digunakan di terakhir adalah seperti sesuatu yang pamungkas atau ultimate di situ. Jadi Rasul Paulus ketika menuliskan ini, dia menggunakan 4 kata sifat untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan itu. Walaupun menggunakan 4 kata sifat yang menurut saya sudah amazing ya, sudah gak ada tempat yang terlalu jauh yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Gak ada tempat yang terlalu tinggi yang gak bisa didaki oleh Tuhan. Dan gak ada tempat yang terlalu dalam yang tidak bisa diselami oleh Tuhan. Untuk ngapain sih? Untuk cari kita. Walaupun Rasul Paulus sudah menggunakan 4 kata sifat di sini, namun masih belum bisa menggambarkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan itu. Maksudnya bagaimana? Pagi ini saya ingin mengatakan, when God's love is beyond description, it is not beyond our feeling. Saat kasih Kristus itu di luar kemampuan kita untuk mendeskripsikannya, untuk menjelaskannya, tetapi kasih Kristus itu tidak di luar kemampuan kita untuk merasakannya. Jadi saat kita berbicara tentang kedalaman kasih Kristus kepada kita, walaupun itu melampaui segala pengetahuannya, walaupun itu melampaui segala pikiran, tetapi tidak pernah melampaui kemampuan kita untuk merasakan dan mengalaminya. Amin. Dan kita pada pagi hari ini sebagai anak-anak Kristus berada di dalam kedalaman kasih Kristus jauh lebih penting daripada kita hanya sekedar mendengar kasih-Nya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kedalaman kasih-Nya kepada kita sebelum kita benar-benar mau untuk tenggelam di dalamnya. Kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa merasakan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita sampai kita benar-benar mau kita masuk. Istilahnya bahasa Jawanya jegur. Masuk ke dalam kedalaman kasih-Nya. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa tenggelam sepenuhnya di dalam kasih yang sempurna akan membuat kita menjadi manusia
akan membuat kita keluar menjadi manusia yang seutuhnya. Tenggelam sepenuhnya di dalam kasih yang sempurna akan membuat kita keluar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan saat kita berbicara tentang deeper, berbicara tentang kedalaman, minggu lalu Pastor Iman sudah membahas tentang forgiven atau diampuni. Dan minggu ini saya ingin memberikan satu value tambahan bahwa ketika kita berbicara tentang deeper atau kedalaman, di dalam kedalaman itu ada yang namanya acceptance. Kita diterima, ada yang namanya penerimaan, acceptance. Dan acceptance atau penerimaan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bukan sekedar penerimaan yang biasa aja, tetapi penerimaan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak peduli seberapa buruk atau baiknya keadaan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Ingat ya, saya ingin selalu encourage pada kita, Tuhan itu selalu menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Seringkali kita merasa diterima oleh orang karena ada benefitnya, ada manfaatnya di situ. Tetapi beda dengan Tuhan. Dan kita akan sama-sama bahas lagi lebih dalam pada pagi hari ini. Ketika Tuhan menerima kita, Dia menerima kita apa adanya. Dan poin yang pertama yang ingin saya sampaikan berbicara tentang acceptance ya. Poin yang pertama adalah penerimaan itu akan mengembalikan yang namanya identitas. Acceptance akan mengembalikan identitas. Penerimaan oleh Kristus adalah penerimaan yang tanpa syarat. Dan penerimaan yang tanpa syarat ini akan mengembalikan identitas kita yang sebenarnya. Apa sih identitas kita yang sebenarnya itu? Kita tahu bahwa kita masing-masing memiliki identitas ya. Ada yang karyawan swasta, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai negeri sipil, ya, ada yang mungkin swasta atau wirausaha atau guru. Ya. Kembali lagi, yang Tuhan ingin kita benar-benar menyadari dan memahami. Dan kita tahu betul bahwa identitas kita ini adalah seorang anak. Mengembalikan identitas kita dikembalikan identitas bahwa kamu adalah anakku. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Kristus. Kita ini bukan orang luar. Kita ini orang dalam. Dalam mana? Dalam keluarga kerajaan Allah. Di sini kita semua nggak ada bedanya. Kita semua adalah anak di hadapan Tuhan. Amin. Gak ada bedanya di hadapan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang diterima tanpa syarat oleh Dia. Kita buka sama-sama di Lukas 15 ya. Lukas 15 ayat ke-20 sampai dengan ke-24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 20 sampai dengan ke-24. Dikatakan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Seorang anak ini merasa dia tidak layak untuk lagi diterima sebagai anak. Tetapi apa
yang digambarkan oleh perumpamaan ini. Begitu sempurnanya, begitu dalamnya kasih Bapa kepada kita. Sehingga Sang Bapa masih dan akan selalu memanggil kita sebagai anak. Identitas kita dipulihkan, yaitu kita anak. Dan perumpamaan anak yang hilang ini mengajarkan kepada kita sekali lagi betapa dalamnya kasih Yesus kepada kita. Yesus adalah Bapa kita. Dan sebagaimana Bapa mengasihi anak-anaknya, tidak peduli seberapa baik buruk kondisi keadaan kita saat ini, kita adalah tetap seorang anak dan kita diterima oleh Dia. Dari perumpamaan ini kita sama-sama belajar, jemaat sekalian. Saat kita mungkin merasa jauh dari Tuhan, saat kita mungkin merasa jauh dari Tuhan, ternyata Dia sangat-sangat dekat dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita kembali berbalik arah kepadanya dan Dia akan menyambut kita. Sang ayah ini menantikan anak itu. Tidak tahu berapa lama sang ayah ini menantikan anak itu, tetapi di dalam penantiannya itu ada kerinduan agar anaknya ini bisa kembali lagi. Dan ternyata benar, saat sang anak ini kembali, ayahnya melihat dan ayahnya menyambut. Pagi hari ini saya ingin mengatakan pada poin ini adalah penerimaan Tuhan mengubah ketidaklayakan menjadi keberhargaan. Penerimaan Tuhan mengubah ketidaklayakan menjadi keberhargaan. Justru karena kita sangat berharga, makanya Tuhan mau untuk datang ke dunia ini dan kemudian Dia mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Mengubah ketidaklayakan menjadi keberhargaan. Dan saat saya merenungkan poin ini mengenai tentang acceptance, itu mengembalikan identitas kita, memulihkan, restorasi. Di dalam penerimaan ada restorasi, di dalam penerimaan ada pemulihan. Saya teringat akan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Di Markus ya dikatakan wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan ketika kita baca dan kita coba pelajari itu, ternyata bukan hanya rasa sakit yang dia alami, tetapi rasa malu, rasa diasingkan. Kenapa? Dia merasa menderita di dalam hidupnya karena dia menjadi orang yang najis. Menurut hukum Taurat, wanita ini adalah subjek dari kenajisan dan tidak layak untuk masuk ke dalam rumah ibadah. Bahkan saat orang ini disentuh atau bersentuhan dengan si wanita ini, maka otomatis orang itu akan menjadi najis. Maka hidupnya akan sangat-sangat dikucilkan, hidupnya akan sangat-sangat diasingkan. Selama 12 tahun, wanita ini mengalami tidak hanya rasa sakit, tetapi rasa tidak diterima, rasa diasingkan. Dan kalau kita lihat sama-sama di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita baca sama-sama di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahuinya apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Hai siapa? Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau kita tekankan, kita baca ulang di ayat yang ke-27 sampai dengan ke-28. 27 sampai dengan ke-28 ini. Saya mendapatkan sesuatu bahwa jangan hanya puas dengan sekedar mendengar. Tetapi dekatilah, masuk dan alamilah Tuhan itu sendiri. Tenggelamlah sepenuhnya di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Karena di dalam kedalaman kasih Kristus, kita bisa keluar menjadi manusia yang seutuhnya. Yang saya amazing di sini adalah ada sesuatu yang profound di sini. Ada sesuatu yang merema, ada sesuatu yang deep di dalam sini. Pada saat Tuhan bertanya, siapa yang menjamah jubah-jubahnya? Mungkin terdengarnya sebuah pertanyaan yang konyol bagi murid-muridnya. Bro, ini tempatnya rame banget. Sudah pasti akan ada yang saling senggol, saling bersentuhan gitu kan. Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah apa? Tuhan tidak butuh informasi sebenarnya siapa yang menjamah dia. Karena pasti Tuhan sudah tahu bahwa ada wanita di situ yang menjamah dia yang selama ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tuhan tidak butuh informasi itu. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita dengan kesadaran mau untuk tersungkur di hadapannya, kita datang kembali kepada kasih yang sempurna. Itu yang Tuhan mau. Wanita ini kalau pergi, gak perlu datang ke hadapan Tuhan Yesus. Dia sudah sembuh. Karena dikatakan seketika itu dia sembuh. Tetapi yang amazing di sini saat Tuhan berbicara seperti itu, wanita ini mau untuk datang dan tersungkur di hadapan Tuhan. Hei, wanita ini gak hanya dapat yang namanya kesembuhan. Kesembuhan adalah satu mujizat yang biasa buat Tuhan. Tetapi keselamatan adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat wanita ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa ya. Enggak hanya sekedar mendapatkan kesembuhan, tetapi mendapatkan keselamatan. Oleh karena apa? Oleh karena kedalamannya kasih Kristus kepada wanita ini. Dan di hadapan orang banyak. Saya percaya mungkin ada yang mengenal wanita itu di sini. Maksudnya pada saat konteks itu mungkin ada yang melihat, ada yang mengenal wanita ini. Karena dia pasti akan sangat-sangat bersembunyi. Mungkin dia melakukan ini benar-benar diam-diam ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan memanggil wanita ini dan wanita ini tersungkur. Dan saya pagi hari ini mengatakan bahwa from public disgrace to public display. Dari yang memalukan di depan umum menjadi showcase-nya Tuhan. Hei, orang seperti ini aja tuh anakku loh. Wanita ini juga adalah anakku. Dari yang tidak layak menjadi sangat berharga karena identitas kita sudah dipulihkan. Hai anakku, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Kedalaman kasih Kristus ya, gak hanya berbicara tentang mukjizat-mukjizat yang biasa, tetapi keselamatan yang Tuhan beri itu adalah mukjizat yang terbesar dalam kehidupan kita.
Poin yang kedua, acceptance atau penerimaan. Penerimaan itu adalah anugerah yang sempurna. Kita akan belajar sama-sama di sini ya. Acceptance adalah anugerah yang sempurna. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Tapi pada pagi hari ini saya membacanya dari New King James Version. Dikatakan demikian. Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. He made us accepted in the beloved. Kita ini menjadi orang-orang yang diterima di dalam Yesus Kristus. Beloved di sini adalah Yesus. Yesus ini siapa? Anak. Anak yang dikasih oleh Bapa dan kita diterima sebagai anak. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa tidak ada kesalahan yang membuat kita tidak bisa diterima dan tidak ada kebaikan yang membuat kita jadi diterima. Penerimaan Tuhan terhadap kita 100% adalah anugerah yang sempurna bagi kita. Karena betapa dalam kasihnya Tuhan Yesus kepada kita yang mau menerima kita bahkan sebelum kita melakukan apapun yang menyukakan hati Tuhan. Luar biasa kan? Dia menerima kita sebagai anak. Dia menerima kita, menerima keberadaan kita sebelum kita melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ini anugerah yang sempurna. Coba ya kita buka lagi ya. Di Markus 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Markus 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Saya baca dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Pada waktu itu Yesus datang dari Nazaret di daerah Galilea dan Yohanes membaptis dia di sungai Yordan. Begitu Yesus keluar dari sungai itu, ia melihat langit terbuka dan roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengarlah suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku. Maksudnya gimana? Allah Bapa di surga menyebut Yesus sebagai anaknya yang dikasihi. Bahkan berkata bahwa Yesus itu sangat menyenangkan hati Bapaknya sebelum Tuhan Yesus melakukan satu mukjizat atau pelayanan apapun bagi Bapaknya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang dikasihinya, yang menyenangkan hatinya sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan ataupun mukjizat apapun di sini. Yesus dikasihi Bapa bukan karena apa yang telah Yesus lakukan, tetapi karena siapa dia, yaitu adalah anak. Dan kita sama, kita dikasihi Tuhan bukan karena apa yang telah kita lakukan, tapi karena kita adalah anak. Penerimaan adalah kasih yang sempurna, anugerah yang sempurna. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kedalaman kasih Yesus yang luar biasa membuat kita diterima sebagai anak dan dikasihinya. Saat kita mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima sebuah anugerah yang sempurna. Nah, yang menarik di sini di dalam Efesus 1 yang tadi ya, dikatakan demikian, He made us accepted in the beloved. Saat saya merenungkan firman ini, accepted, diterima. Kembali lagi, penerimaannya bukanlah sebuah penerimaan yang biasa, tetapi penerimaan yang luar biasa. Kata accepted di sini, kalau kita baca ya di Efesus 1 ini, penerimaannya, kalau kita lihat di dalam terjemahan aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunaninya, menggunakan kata yang namanya karito. Karito, karito. Karito ini terjemahannya adalah lebih dari sekedar diterima, tetapi highly favored atau sangat disukai.
Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa penerimaan Tuhan itu adalah anugerah yang sempurna, yang tidak sekedar diterima saja, tetapi diterima dan sangat disukai. Highly favored, accepted in the beloved. Dan saya coba mempelajari di sini ya, kata karito ini, kata karito atau kata accepted ini, ya terjemahan asli karito ini hanya digunakan dalam 2 kali di dalam Alkitab. Yang kedua adalah di dalam Lukas 1 ayat ke-28, yaitu pada saat kelahiran Yesus diberitahukan. Menggunakan kata karito, highly favored, sangat disukai. Dan kita sama, kita sangat disukai oleh Yesus Kristus. Kita diterima dan kita sangat disukai. Dan pada saat saya merenungkan firman ini, wow, luar biasa sekali. Mari kita coba sama-sama membayangkan bahwa sebenarnya kita diterima aja itu sudah cukup ya. Sudah lebih dari cukup ya. Tetapi diterima dan sangat disukai atau karito, fantastis. Kedalamannya kasih Kristus itu luar biasa. Tidak akan pernah bisa terselami oleh kita. Yang ada adalah kita hanya perlu merasakannya dan mengalaminya. Fantastis. Dan saat saya coba baca-baca lagi, kata karito ini juga bisa diartikan dengan dikelilingi oleh kemurahan. Wow. Betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita sehingga kita ini diterima, kemudian kita ini sangat disukai, dan juga kita dikelilingi oleh kemurahan Kristus. Acceptance adalah anugerah yang sempurna. Amin. Dan poin yang terakhir, acceptance akan menghasilkan yang namanya perubahan. Penerimaan akan menghasilkan yang namanya perubahan. Kita buka sama-sama di Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6 berbicara tentang seorang yang bernama Zakheus. Dia adalah seorang tax collector atau pemungut cukai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itulah ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan bersukacita. Bayangin aja misalnya pada saat Pak Jokowi itu sedang tur misalnya ke daerah lingkungan kita ya. Gang di mana kita tinggal di situ ya. Kemudian kita sangat excited untuk melihat Pak Jokowi datang sehingga kita harus lari-lari kemudian kita naik ke pohon atau ke tiang gitu. Kemudian ketika Pak Jokowi melihat dia memanggil bahwa Yanuar turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Bagaimana rasanya coba? Wah, Pak Jokowi mau mampir di rumah saya ya. Nah kalau kita konten di dalam firman ini ya. Seorang pemungut cukai adalah seorang yang sebenarnya keberadaannya tidak diharapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena dia adalah orang yang tidak adil. Mereka adalah orang-orang yang tertolak. Orang-orang yang dibenci. Bahkan dikatakan pada saat orang Farisi berdoa bahwa aku tidak seperti pemungut cukai itu. Bahkan Yesus sendiri berfirman bahwa pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Wow. Berarti kalau kita konten di sini pemungut cukai sebenarnya orang yang benar-benar ditolak. Orang yang benar-benar tidak diharapkan di tengah masyarakat. Dan pada saat Zakheus memberanikan diri untuk melihat kedatangan Yesus ke dalam kota Yeriko. Mungkin saja dia tidak punya harapan apapun selain sekedar melihat Yesus saja. Aku pengen lihat, sudah dengar
Saya pengen lihat Yesus itu seperti apa sih, orang seperti apa sih. Wah, excited banget. Harapannya mungkin hanya sekedar untuk melihat saja. Namun ada hal yang lebih profound atau deep di sini. Ternyata Tuhan Yesus mengharapkan kehadiran Sakeus di situ. Karena ternyata dia sudah punya agenda. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan kelihatannya saya harus ke rumahmu. Tapi saya percaya firman ini ditulis. Saat ditulis sebagai sebuah keharusan, berarti Tuhan Yesus sudah punya agenda untuk datang ke dalam kehidupan Sakeus. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kehadiran Sakeus itu dinantikan oleh Tuhan. Dan keberadaannya diterima oleh Tuhan. Dan betapa luar biasanya kasih penerimaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang yang dipandang tidak mengenal Allah, ternyata diterima dan diselamatkan oleh Yesus sendiri. Seorang yang dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah, ternyata diterima dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perubahan dalam diri Sakeus adalah keputusan yang dihasilkan oleh karena adanya penerimaan. Acceptance menghasilkan perubahan. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasih-Nya begitu luar biasa dan sempurna dalam kehidupan kita. Saat kita berbicara atau melihat dunia ya. Saat kita melihat dunia ataupun lingkungan yang mana mungkin mengharuskan terjadinya perubahan terlebih dahulu, baru kita bisa diterima. Tetapi di dalam kasih Tuhan Yesus yang sempurna, Dia menerima kita sebelum kita berubah. Dia menerima kita sebelum kita melakukan hal-hal yang baik. Dan oleh karena penerimaannya itu adalah sumber di mana kita bisa mengalami perubahan. Amin. Diterima apa adanya akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa ya. Saat saya merenungkan ini, kasih Yesus Kristus begitu dalam bagi kita. Bukan hanya dahulu, tetapi sekarang dan juga selama-lamanya. Amin.